Ibu Bapak, ibadah kaum usia emas, Shalom. Ini adalah ibadah memperingati 4 tahun ibadah usia emas dimulai di gereja kita, di GBT Kristus Pelepas. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan selama 4 tahun untuk ibadah usia emas yang sebelumnya belum pernah diadakan secara khusus. Dan terima kasih Bapa bahwa hari ini kami boleh memperingati dalam ibadah syukur ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, warga usia emas, berkati juga hamba Tuhan. Kiranya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pimpin sehingga kehendak Tuhan yang dinyatakan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, ibadah usia emas ini memang dimulai 4 tahun yang lalu. Dan untuk itu, sebelum saya membaca firman Tuhan, saya ingin menyampaikan selamat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu setia mengikuti ibadah usia emas. Dan selamat secara khusus saya sampaikan kepada pengurus ibadah usia emas, kepada Ibu Yohana Budiarti Setiowati sebagai ketua, kemudian kepada Bapak Rudi Sutanto sebagai wakil ketua, untuk Ibu Honi Sri Erna sebagai sekretaris pertama, dan Ibu Hana Ratnawati sebagai sekretaris kedua. Terima kasih juga kepada Ibu Ive, Ibu Ineke Vetrova yang bertugas sebagai bendahara. Pengurus ini juga dilengkapi dengan seksi acara, seksi konsumsi, dan pembantu umum. Untuk itu saya juga sampaikan selamat kepada Ibu Susana Gandawijaya dan Bapak Ishak Sudarman di seksi acara. Ibu Elsie bersama-sama Ibu Retno yang bertugas di seksi konsumsi. Dan untuk Ibu Ruth Wandayani dibantu oleh Ibu Tan Kimoy dan Bapak Marjuki yang membantu di pengurus sebagai pembantu umum. Selamat sekali lagi dan terima kasih atas pelayanan yang telah dilakukan sebaik-baiknya. Walaupun separuhnya adalah masa pandemi, dan itu bukan masa yang mudah karena ibadah-ibadah tetap berlangsung, namun secara daring, secara online. Nah, untuk itulah renungan pada hari ini, pada saat kita bersyukur 4 tahun ibadah usia emas, renungan Alkitab berjudul Tetap Beriman Kala Kesehatan Menurun. Tetap beriman kala kesehatan menurun. Kita akan membaca Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 8. Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan menurut Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Lalu meninggallah Musa hamba Tuhan di tanah Moab seperti dikatakan Tuhan sebelumnya. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah di Moab di seberang kota Bet Peor. Tetapi sampai hari ini tak seorang pun tahu dengan tepat di mana makamnya. Musa meninggal pada usia 120 tahun, kekuatannya tidak berkurang, dan penglihatannya masih terang. Di dataran Moab, bangsa Israel menangisi Musa dan berkabung selama 30 hari.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melaksanakannya. Ibu bapak yang terkasih, bagaimana kita memahami dan merenungkan teks ini pada saat peringatan 4 tahun ibadah usia emas? Mengapa kita membaca teks tentang kematian Musa? Tapi teks ini bagian dari Alkitab. Bahkan kalau kita memperhatikan posisinya sangat penting. Dan pasti ada pelajaran yang baik yang dapat kita petik. Ulangan 34 merupakan bab terakhir dari bukan saja kitab Ulangan, tetapi oleh penyusun dijadikan bab terakhir dari 5 buku Musa yang juga dikenal dengan Pentatuk. Nah, ini melaporkan kematian pemimpin besarnya, yaitu Musa. Apa yang ditekankan? Bahwa lebih lanjut dia tidak lagi dapat menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Di ayat 4. Dan dengan pernyataan bahwa Yosua akan diberdayakan sebagai penerus Musa. Ayat 9. Nah, yang menarik di dalam ayat 7, Musa meninggal pada usia 120 tahun, kekuatannya tidak berkurang dan penglihatannya masih terang. Nah, ada dalam Alkitab bahasa Inggris, Net Bible, Moses was 120 years old when he died, but his eyes was not dull, nor had his vitality departed. Terjemahannya, Musa berusia 120 tahun ketika dia meninggal, tetapi matanya tidak kabur dan vitalitasnya tidak hilang, semangat hidupnya tidak hilang. Nah, ada salah satu terjemahan bahasa Inggris kuno, Douay Rheims, dalam bahasa Inggris begini, Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim, neither were his feet moved. Nah, ini menarik. Terjemahannya begini. Musa berumur 120 tahun ketika dia meninggal, matanya tidak redup, giginya juga tidak bergerak. Nah, orang tua biasanya selalu dihubungkan dengan mata yang redup dan gigi yang sudah ompong, ya, yang sudah tanggal. Nah, bagaimana kita memahaminya? Musa hidup sampai tua, itu yang ditekankan. Dan masih kuat. Ibu bapak, kata-kata terakhir yang disampaikan sebagai pujian menyanjung Musa sebagai pemimpin besar bangsa yang tidak ada bandingnya. Kekuatan fisiknya tidak terganggu. Dan yang lebih penting, dia mampu menggunakan kekuatan ilahi yang ajaib untuk melawan Firaun, Raja Mesir. Dan dengan demikian, lebih dari pemimpin dan nabi-nabi lain di masa manapun di Israel. Itu di ayat 10 sampai dengan 12. Nah, ibu bapak, bukan hanya Musa bisa hidup panjang. Berkat nutrisi yang lebih baik, gaya hidup yang lebih sehat, dan anugerah Tuhan, semakin banyak orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang saat ini menikmati usia yang tua, dan tetap sehat, dan masih bisa kemana-mana. Ada yang masih sanggup naik gunung pada usia 90-an. Ada yang masih giat olahraga di usia 80-an. Bahkan ada yang umur 70 baru belajar berenang. Namun, kalau itu di perjanjian lama, di masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak mencapai 120 tahun.
Bahkan mengakhiri tugasnya di muka bumi kurang lebih sekitar 33,5 tahun. Dan pada saat-saat terakhir, justru dua pengikutnya, Yudas dan Petrus, justru menambah penderitaan batinnya selain penderitaan fisiknya. Pengikut Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan akhirnya Yudas mengakhiri hidupnya sendiri secara tragis. Yang kedua adalah Petrus. Petrus yang selalu mengatakan akan membela Tuhan Yesus, ternyata menyangkal bahwa dia pengikut Yesus. Bahkan menyangkal tidak mengenal Yesus. Untung Petrus akhirnya bertobat. Akhirnya kembali menjadi pengikut Yesus. Bahkan setia sampai titik darah terakhir. Jadi masalahnya bukan usia 120 atau 33,5 tahun. Atau tetap kuat sampai menutup mata. Atau hidup penuh dengan penderitaan dan aniaya. Bukan itu yang penting. Nah, pada tanggal 23 Maret, ada dua berita terkini breaking news di Australia. Dan berita itu disandingkan. Di satu sisi ada tokoh yang mengundurkan diri dari arena tenis. Dan yang lain adalah seorang yang mengundurkan diri dari arena pelayanan gerejawi. Yang pertama mundur karena sukarela, yang kedua mundur karena terpaksa. Siapa mereka? Yang pertama adalah petenis Australia yang bernama Ash Barty. Dia petenis nomor 1 dan masih berusia 25 tahun. 3 Grand Slam, 1 perunggu Olimpiade di ganda campuran. Keputusannya untuk meninggalkan tenis mengejutkan dunia. Ash Barty meninggalkan kurang dari 2 bulan setelah memenangkan Australia terbuka. Mahkota Grand Slam ketiganya setelah gelar di Prancis terbuka tahun 2019 dan Wimbledon di tahun 2021. Kemungkinan besar dia pensiun menanggalkan raketnya untuk menekuni cabang olahraga yang lain. Nah, yang kedua adalah Brian Houston. Usianya 68 tahun. Siapa Brian Houston? Pendiri dan gembala senior dari Gereja Internasional Hillsong. Mega Church Hillsong didirikan oleh Houston dengan istrinya di Sydney, Australia pada tahun 83. Dan sekarang gereja ini memiliki gereja-gereja di 30 negara. Bahkan setiap hari Minggu katanya yang hadir 150.000 anggota. Nah, mengapa Houston mengundurkan diri? Karena Dewan Gereja Hillsong menyelidiki 2 keluhan terhadap perilakunya yang tidak pantas terhadap 2 wanita. Yang pertama tahun 2012 dan yang berikutnya tahun 2019. Ibu bapak, bagaimana kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di muka bumi ini? Apa yang akan dimuat dalam berita duka pada saat kita menutup mata? Apakah pujian? Ataukah sumpah serapah? Apa sanjungan orang yang akan dikatakan pada hari bahagia kita tiba? Nah, inilah yang mari kita renungkan. Ibu bapak, bagi kebanyakan orang, usia lanjut membawa keterbatasan fisik. Dan kadang-kadang kesehatan yang menurun, kekuatan yang berkurang.
Dan seperti dikatakan, ada seorang purnawirawan tentara yang berkata begini, saya baru sadar bahwa pada usia 78 ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan seperti pada waktu saya masih berusia 58. Tentu itu mengejutkan, tetapi kenyataan. Musa 120, Tuhan Yesus 33,5 tahun. Ketahuilah bahwa tinggi badan secara fisik itu berkurang. Penurunan tinggi badan menurut laporan itu terkait dengan perubahan penuaan pada tulang, otot, dan persendian. Setelah usia 40 tahun, orang biasanya kehilangan 1 cm setiap 10 tahun. Dan penurunan tinggi badan itu bahkan lebih cepat setelah usia 70 tahun. Dan rata-rata orang itu umumnya kehilangan antara 2,5 sampai 7,5 cm. Jadi jangan heran kalau nenek kita, kakek kita, opa, oma tiba-tiba lebih pendek dari yang dahulu. Nah, tahukah juga bahwa ketika kita lahir, kita itu memiliki 270 tulang. Namun pada usia 30 jumlah tulang itu sudah menurun menjadi 206. Karena tulang-tulang itu menyatu dan bergabung. Apalagi penurunan massa dan fungsi otot. Sejak lahir hingga sekitar usia 30, otot manusia itu tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Karena itu banyak atlet yang pensiun setelah 30 tahun. Tetapi pada titik tertentu di usia 30, kita mulai kehilangan massa dan fungsi otot. Penyebabnya adalah sarkopenia yang terkait pada usia dan penuaan. Dan orang yang tidak aktif secara fisik kehilangannya antara 3-5% dari massa otot, sehingga setiap dekade, setiap 10 tahun setelah usia 30 terjadi pengurangan itu. Dan orang yang aktif pun masih mengalami kehilangan otot. Kehilangan otot ini penting karena mengurangi kekuatan dan mobilitas, maka tidak selincah dulu. Dan proses ini lebih cepat di sekitar usia 75 tahun. Atau pada usia 65 tahun. Dan paling lambat pada usia 80 tahun. Dan ini yang membuat orang tua itu rentan jatuh dan patah tulang. Nah, ibu bapak, tahukah bahwa kita mulai kehilangan daya ingat pada usia 35 tahun? Maka banyak orang yang berkata tentang pikun. Itu mulai pada 35 tahun. Namun, orang yang selalu mengasah otaknya, yang selalu berpikir dan menggunakan untuk berpikir, akan ada strategi baru untuk kompensasi. Ya. Nah, meskipun kita mungkin merasa kita memiliki sedikit yang dipersembahkan kepada Tuhan karena kesehatan kita mulai menurun, kita masih dapat berbagi dan peduli dan memahami hidup dengan memberi. Memberi kepada orang lain, membantu orang lain, sesama kita, orang di sekeliling kita. Dan setiap orang akan bertambah umur. Tidak ada yang akan tetap awet muda. Dan sakit penuaan adalah proses alami dan manusiawi, wajar. Ibu bapak, saya pribadi dapat merasakan menghadapi penuaan dan penurunan kesehatan. Karena saya sendiri pernah mengalami. Pada waktu saya berusia 58 tahun, berdasarkan hasil tes lab selama 3 tahun berturut-turut, ternyata dokter keluarga menemukan bahwa
grafik PSA itu naik. Karena itu pada bulan November tahun 2010, itu 11,5 tahun yang lalu, saya disarankan bertemu dengan dokter spesialis di Rumah Sakit Wesley. Dan 2 bulan berikutnya dilakukan biopsi. Dan hasilnya menyatakan memang ada kanker prostat. Namun untungnya masih tahap dini. Tentunya itu mengejutkan. Namun dokter spesialis memberi pencerahan bahwa ini sesuatu yang sangat wajar dan terjadi pada setiap pria. Dikatakannya setiap pria pada usia 80 akan kena kanker prostat. Nah, bedanya kalau dini diangkat itu mempunyai kans untuk tetap hidup dan tidak lagi diganggu oleh kanker. Namun, kalau dibiarkan, oke, tanpa operasi, namun suatu kali akan menjalar kemana-mana dan menderita. Dan kita sudah menyaksikan banyak orang yang meninggal penuh dengan penderitaan karena tidak ditangani sejak awal. Dan itulah sebabnya setelah berdoa kami dengan keluarga memutuskan untuk saya dioperasi. Dan puji Tuhan, ini sudah 11 tahun yang lalu, setiap tahun harus tes untuk menemukan apakah muncul lagi atau tidak. Dikatakan kalau lewat 10 tahun, dan ini sudah lewat 11 tahun, berarti tidak muncul lagi, berarti kanker prostat tidak lagi mengganggu. Namun, saya pun sadar dan kita semua pun sadar bahwa suatu hari kesehatan kita semua akan menurun. Dan bagi banyak orang, efek fisik dari penurunan kesehatan tidak selalu menyusahkan, lebih dari terisolasi, kesepian. Seperti halnya pada masa pandemi ini, banyak orang yang merasa kesepian, apalagi yang ditaruh di panti jompo. Mereka merasa terisolasi, dilupakan. Ini lebih buruk daripada dampak epidemi, khususnya bagi warga usia emas. Ibu bapak, bertambah usia adalah peluang untuk bertambah dalam kebijaksanaan. Mazmur 105 ayat 22 mengatakan, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Jadi ada kesempatan untuk lebih berhikmat. Jangan merasa kalau sudah tua, sudah putih rambutnya, sudah tahu semua. Pada usia emas, banyak orang justru meningkat secara rohani. Bahkan mencapai kedewasaan spiritualitas. Dan dengan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, sharing, bersaksi, untuk mendorong orang lain di dalam iman, banyak kesempatan untuk bertumbuh secara kerohanian. Spiritualitasnya justru berkembang. Nah, ibu bapak, ada 3 panduan yang dapat saya bagikan. Yang pertama, waktu kita memasuki usia emas, jangan melihat diri kita hanya melalui lensa penyakit atau keterbatasan kita. Jangan hanya meratapi, menangisi, mengapa tidak seperti dulu, mengapa saya sekarang begini, mengapa sekarang. Dan ingat, pandemi mungkin diganti namanya jadi endemi. Tetapi HIV, AIDS, TBC, malaria, ini juga disebut endemi. Artinya belum berakhir, belum normal. Namun jangan takut. Percayalah kepada Tuhan dan penyertaannya. Dan kalau perlu, jangan ragu untuk periksa kesehatan. Pergi ke dokter. Dan yang kedua,
Lihatlah keluar. Jangan hanya melihat ke diri sendiri terkungkung di dalam tempurung. Carilah peluang untuk mencari kegiatan yang positif. Apa yang menarik bagi minat kita? Apakah kita bisa mencari kegiatan yang kreativitas, yang aktif, kita mungkin yang sesuai dengan kondisi fisik, mungkin dalam bidang kesenian, melukis, menyanyi, main musik, memasak, atau dalam kegiatan senam, olahraga. Pernahkah kita mencari peluang pelayanan yang dulu belum pernah kita pikirkan? Melayani sesama, melayani Tuhan. Yang dulu waktu muda, waktu masih bekerja tidak ada waktu. Dan ketiga, gunakan energi yang masih ada dengan baik dan bijak. Energi yang masih ada ini jangan disalahgunakan. Mari kita menggunakannya sebaik-baiknya. Nikmati selama masih ada. Kita bisa mengajar orang membaca Alkitab mungkin melalui telepon, melalui internet. Bahkan kita bisa menggunakan sosmed. Ya, bukan hanya menggunakan HP untuk forward ini, forward itu, semua yang masuk kita buang kepada orang lain. Bukan. Tetapi kita pilih yang paling baik. Sehari cukup sekali. 2 kali paling banyak. Dan berikan hal-hal yang berguna. Doa yang baik. Pujian yang menguatkan. Dan kepada orang yang merawat kita, jangan selalu dimarahin. Berikan senyuman. Berikan ucapan terima kasih. Itu menjadi pelayanan kita. Jangan kita gunakan energi hanya untuk marah, tidak senang ini, tidak puas itu, makanannya nggak enak, kurang ini, kurang itu. Gunakan untuk berkata terima kasih, nak. Terima kasih, adikku. Terima kasih engkau memperhatikan aku. Itu akan menghibur, akan menjadi satu pelayanan. Ibu, bapak, saudara-saudari, biarlah kita mengingat bahwa Tuhan dan penyertaannya akan mendukung kita, menggendong kita sampai usia lanjut sekalipun. Marilah kita tetap menggandeng dan bersandar dan mengetahui bahwa nanti titik akhir itu yang lebih penting. Apa kata orang? Apa yang akan diingat orang? Mari, jadilah berkat bagi keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, dan warga gereja di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama mendengar sambutan dari Ketua Ibadah Usia Emas, yaitu Ibu Yohana Budiarti Setiawati. Tempat dan waktu kami berikan. Selamat pagi. Saya sebagai Ketua Grup Ibadah Usia Emas beserta Bapak Wakil Ketua Usia Emas, yaitu yang terhormat Bapak Rudi Sutanto, mengucapkan selamat ulang tahun Ibadah Usia Emas GBT Kristus Pelepas yang keempat, juga kepada semua jemaat usia emas yang datang pada saat sebelum pandemi, sekitar 80 orang yang datang. Sejak dibentuk oleh yang terhormat Bapak Pendeta Daud Susilo, Grup Ibadah Usia Emas
maka kami semua bisa saling mengenal bagi jemaat yang berusia 50 tahun ke atas. Kami bersyukur sehingga kami bisa lebih dekat dan mengenal orang-orang usia di atas 50 tahun lebih dekat lagi di dalam setiap ibadah usia emas dalam 1 bulan, 1 kali saja pada hari Senin yang keempat, yang kemudian ditutup dengan makan bersama setiap kali selesai, sehingga kami saling mengenal satu dengan yang lain dan lebih akrab mengenal satu dengan yang lain, dan kami lebih saling memperhatikan dan mengasihi. Puji nama Tuhan, dengan adanya grup usia emas, kami bisa saling bertemu dan tatap muka bersama sebelum pandemi. Semoga pandemi segera berlalu dan kita saling bisa bertatap muka lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu dan Bapak warga usia emas, marilah sekarang kita menutup dengan doa. Biarlah doa yang kita panjatkan akan menjadi doa bagi kita semua. Doa syafaat dan doa berkat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan kami diingatkan bahwa Musa dapat mencapai usia 120 tahun dan kesehatannya tetap prima. Namun kami diingatkan, bukan panjangnya umur, bukan kekuatannya. Namun Tuhan Yesus telah memberi teladan bahwa di usia yang relatif muda dan mengakhiri tugas di muka bumi dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan, bahkan aniaya, bahkan sempat ditinggalkan pengikut-pengikutnya. Tuhan, bantu kami untuk tidak mengeluh pada usia yang lanjut, kala kesehatan kami menurun, dan itu adalah sesuatu yang wajar, yang alami. Bantu kami akan tetap memandang kepada Tuhan dan tidak melihat ke penderitaan kami saja, tapi melihat keluar, mencari peluang untuk kegiatan yang positif untuk melayani Tuhan dan menggunakan energi yang masih ada dengan ucapan syukur dan digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar pada saat kami menghadap Tuhan, orang akan mengenang semua hal-hal yang baik yang telah kami lakukan sebagai pancaran sinar kasih Allah, telah menjadi saluran berkat bagi sesama warga dan sesama anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendukung doa untuk Ibu Yohana dan Bapak Rudi sebagai ketua dan wakil. Begitu juga untuk Ibu Honi dan Ibu Hana sebagai sekretaris pertama dan kedua. Bagi Ibu Ive Ineke Fitrova sebagai bendahara pengurus usia emas. Begitu juga untuk Ibu Susana dan Bapak Ishak sebagai seksi acara. Dan Ibu Elsie bersama Ibu Retno seksi konsumsi. Dan juga untuk pembantu umum, Ibu Ruth Wandayani bersama Ibu Tan Kim Moai dan Bapak Marjuki, bahkan dibantu oleh tim multimedia. Bapak kami mohon Engkau menyertai, memberkati, dan jadikan mereka saluran berkat. Kami mendoakan untuk seluruh warga usia emas. Beberapa orang yang setia telah mendahului kami. Biarlah kami pun
dapat setia sampai akhir ya Bapa. Agar komitmen kami untuk melayani Tuhan dan sesama, kami akan tetap tekuni dalam segala keadaan dan kondisi. Waktu senang dan waktu susah. Waktu tertawa dan menangis. Waktu diberkati maupun dirundung malang. Kami akan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan menjemput kami semua. Bapa, kami mendoakan untuk seluruh warga GBT Kristus Pelepas, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Kami mendoakan untuk semua unit pelayanan, semua cabang dan pos PI. Kami mendoakan juga Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah saat pandemi ini dinamakan endemi, kami tetap waspada. Kami tetap bergandengan tangan untuk mengatasi bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selamat 4 tahun ibadah usia emas. Kiranya Tuhan memimpin pada tahun-tahun berikutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.